Silakan ditanggapi Prof. Henry. Ya, memang kalau ada akun yang kemudian diblok atau katakanlah di take down, itu bukan dari pemerintah atau Kominfo. Tapi itu dari platform yang ada di situ. Jadi misalnya seperti Babe Haikal ini dia bikin platform di YouTube, kemudian dia diblokir. Itu bukan dari Kominfo, tapi dari YouTube. Termasuk Pak Mardhani Alisera tadi ya, tentang akun Facebook, dia mengupload tentang aktivitas Habib Rizik. Karena Habib Rizik atau FPI itu dianggap sebagai persoalan juga di negara-negara barat, dianggap sebagai lokal teroris, maka kemudian diblokir itu. Itu dulu juga terjadi itu. Nah, Kementerian Kominfo sendiri tidak melototi Facebook, tidak melototi Instagram atau melototi Twitter gitu ya. Tetapi Twitter, Instagram, Facebook itu punya mekanisme tersendiri. Dan salah satunya sekarang memang dia mungkin itu masukan-masukan dari banyak pihak ya. Kemudian sekarang men-take down beberapa konten yang terkait dengan FPI. Memang mereka men-take down. Oke, itu. Dan saya juga mengalami. Jadi Facebook saya juga berkali-kali disuspend, entah alasan apa, ya, karena orang tidak suka dengan saya disuspend. Akun Twitter saya ketika pada pilkada yang kemarin itu tiba-tiba tidak bisa posting dengan alasan ada laporan segala macam. Jadi gini loh, saya sepakat dengan Bung Mardhani Alisera tadi. Ada sesuatu yang serius dengan Undang-Undang ITE yang memang harus kita perbaiki. Tapi ada juga yang harus kita lihat dari sisi masyarakat, karena tidak hanya terjadi di Indonesia. Pergeseran nilai, pergeseran etika dalam masyarakat karena ruang publik terbuka melalui media sosial, garis batas itu tidak ada lagi. Kalau untuk itu kita sepakat ditertibkan. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia, terjadi di semua negara. Di Thailand, orang hanya memberikan jempol ya pada sebuah gambar yang merendahkan rajanya, kena 25 tahun penjara. Jadi ini persoalan di seluruh dunia kalau menurut saya, tidak hanya di Indonesia. Di negara kita ini Mbak, orang hanya memposting, wah terganggu nih gua, nggak bisa tidur karena suara Undang-Undang sesuatu. ITE sebenarnya kena loh. Nah, makanya saya katakan tadi, poin krusialnya adalah ada perubahan, pergeseran nilai karena ada media sosial. Di sisi lain kita punya undang-undang yang dipandang tidak sesuai ya dengan kemauan banyak orang. Nah, di sini kan harus dipertemukan. Dalam konteks ini, makanya Prof, saya izin inisiatif dari pemerintah harusnya mulai kelihatan. Contoh, penerapan Undang-Undang ITE dengan pasal karet 2728 yang sering tuh ya. Itu ya harus mulai pemerintah memberikan perspektif. Tidak boleh pasal ini pasal karet. Kalau ada kritik, ada pendapat berbeda, dekatilah dengan pendekatan edukasi dan literasi dulu. Jangan pendekatan hukum lebih dahulu. Karena ketika suara dibungkam tidak berhenti. Di ruang publik dia berhenti, tapi di ruang-ruang gelap dia berkembang. Dan itu buruk bagi kesehatan masyarakat kita. Lebih baik semuanya didiskusikan secara terbuka. Kalau kita, ini yang Dedi tadi nganggap, gini, ruang publik tuh cerdas kok. Ketika ada quote and unquote kata-kata hoax, fitnah, merajalela, buzzer juga merajalela bekerja. Ini dua-dua ini ekstrim kiri, ekstrim kanan. Lama-kelamaan bandulnya ke tengah. Masyarakat makin cerdas ketika ada edukasi dan literasi. Tugasnya Prof dengan Kementerian Kominfo itu haruslah lakukan itu. Agar ada edukasi dan literasi. Termasuk tugas politisi dan tokoh-tokoh agama. Ini yang kadang justru menjadi bagian dari persoalan kalau menurut saya. Kami melakukan itu dan saya punya kegiatan pekanan Indonesia Leaders Talk, Dedi boleh lihat, itu edukasi publik. Misalnya pengalaman saya nih, saya punya beberapa akun yang setiap hari hanya menyerang saya. Dalam akunnya, dedicated only for me. Dengan gambar-gambar yang jorok, bahasa yang kasar, dan segala macam. Laporkan itu mestinya. Saya nggak merasa terganggu, biar aja dia gila sendiri. Kan saya nggak penting gitu loh. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Tapi gini, kembali lagi, apakah memang pemerintah, ya, atau apakah memang polisi? Ya, dalam soal penegakan hukum kan kita tidak bisa himbauan, Pak. Harus merupakan kesepakatan hukum. Jadi misalnya undang-undang ITE itu bisa diajukan misalnya ke Mahkamah Konstitusi. Pak Jokowi nanti kita lanjutkan. Dua apa? Satu adalah kepala pemerintahan, dua kepala negara. Oke, nanti kita lanjutkan. Usai jeda. Dosis kembali sesaat lagi.